bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Paskah yang keempat. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini adalah hari Minggu Paskah keempat, sekaligus kita merayakan Minggu Panggilan Sedunia yang ke-61. Dalam bacaan Injil mengisahkan tentang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus hari ini memberikan standar bagaimana gembala yang baik itu seharusnya bekerja atau menjalankan tugas-tugasnya. Kriteria pertama dan untuk tentang gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kriteria yang pertama dan utama ini diberikan oleh Yesus sendiri. Ia memberikan nyawanya bagi kita, manusia yang berdosa. Yesus tidak meninggalkan kita, namun justru memberikan nyawanya bagi kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Konteks dari perikop ini tentu saja kehidupan sekitar Yesus yang masyarakatnya banyak yang mempunyai kawanan domba. Penggembala belum tentu adalah mereka yang mempunyai domba-domba yang ia gembalakan. Seringkali pengembala adalah orang upahan yang dibayar untuk menjaga dan membawa domba-domba ke padang rumput. Karena hanya seorang upahan, maka rasa memiliki para gembala itu tidak ada, bahkan cenderung bekerja seenaknya, tidak memelihara dengan sepenuh hati. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam Yesus Kristus, berhadapan dengan fenomena yang demikian, Yesus mengajar para murid dengan menggunakan perumpamaan gembala yang baik.
Secara singkat, gembala yang baik jika dibandingkan dengan gembala yang tidak baik dapat didefinisikan sebagai gembala yang menggembalakan domba-dombanya dengan hati dan pikiran dan tenaganya. Seorang gembala upahan hanya menggembalakan dengan bayarannya, bahkan sedapat mungkin bekerja sedikit namun dengan bayaran yang lebih mahal. Dalam analogi gembala yang baik, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya sekedar menjadi gembala upahan. Lebih dari itu, yang mendukung hidup dan keberlangsungan kita adalah menjadi gembala yang mempunyai hati, bekerja dengan sepenuh hati. Seperti Yesus yang sepenuh hati, bahkan sampai menebus kita dengan hidupnya sendiri, kita juga diajak Yesus untuk berani serius dan total dalam menjaga kawanan gereja. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam pesan Paus Fransiskus pada hari panggilan sedunia, mengundang kita untuk merenungkan lebih dalam anugerah panggilan Tuhan yang sangat berharga bagi kita masing-masing. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana kasih-Nya dan mewujudkan keindahan Injil dalam beragam situasi hidup. Mendengar panggilan Tuhan yang tentu saja bukan suatu keharusan yang dipaksakan, bahkan atas nama kewajiban agama, adalah cara yang paling tepat untuk mengorbankan kerinduan, untuk mengobarkan kerinduan terdalam kita akan kebahagiaan. Hidup kita terwujud dan terpenuhi ketika kita menemukan siapa diri kita, apa kualitas diri kita, di bidang apa kita dapat memberdayakan dengan baik, jalan mana yang kita ambil untuk menjadi tanda dan sarana kasih, penerimaan, keindahan dan kedamaian dalam konteks di mana kita hidup. Pertanyaan bagi kita bersama adalah, apakah sebagai domba-domba kita mampu untuk menjadi domba yang baik juga? Domba yang baik adalah domba yang mau membela domba yang lain, mau berkorban bagi yang lain juga, mau menarik domba yang jalannya mulai lepas dari kawanan menjadi tempat bagi domba lain untuk berlindung. Jika ini mampu kita jalankan, kiranya kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Yesus sebagai gembala utama menjadi arah dan tujuan perjalanan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon, buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.